Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Villaroviva dari kelas 10 nomor absen 4. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang virus. Virus diambil dari bahasa Latin yang artinya racun atau venom. Jadi, virus adalah agen penginfeksi yang berukuran kecil dan bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Sejarah virus pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883. Dia meneliti penyakit pada tanaman tembakau. Daun-daun tembakau yang banyak memiliki bercak-bercak kuning. Kemudian, daun tersebut yang memiliki bercak kuning diekstrak dan hasilnya disemprotkan kepada tanaman yang sehat. Sehingga tembakau yang sehat mengalami bercak kuning juga. Artinya, bercak kuning dapat ditularkan. Kemudian, pada tahun 1892, ada ilmuwan dari Rusia yaitu Dmitri Ivanovsky. Dia melakukan percobaan yang sama dengan Meyer. Bedanya, Ivanovsky menyaring ekstrak daun tersebut dengan saringan bakteri. Hasil penyaringan disemprotkan pada tanaman tembakau sehat dan muncul bercak kuning juga. Ivanovsky menyimpulkan ada dua kemungkinan, yaitu penyakit tersebut disebabkan oleh mikroba yang berukuran lebih kecil dari bakteri, atau mikroba tersebut mempunyai zat atau racun yang dapat menembus jaringan. Kemudian penelitian Ivanovsky dilanjutkan oleh Martinus Beijerinck pada tahun 1898, ilmuwan asal Belanda. Dia berkali-kali menyemprotkan ekstrak daun ke tanaman sehat. Ternyata penyakit tersebut terus-menerus menular. Artinya, agen penyebab penyakit tersebut dapat memperbanyak diri. Dan setelah melalui berbagai macam eksperimen, ternyata agen penyebab penyakit tersebut tidak mati karena alkohol dan tidak dapat ditumbuhkan di medium pertumbuhan buatan. Lalu, Behring menamakan agen tersebut cairan hidup bersifat patogen. Nah, penelitian tersebut disempurnakan oleh Wendell M. Stanley, ilmuwan asal Amerika pada tahun 1835. Stanley mengisolasi dan mengekstrakkan virus mozaik tembakau. Lalu, dia menyimpulkan bahwa virus berbeda dengan bakteri karena dapat dikristalkan dan hanya berkembang di dalam sel hidup. Selanjutnya, ada ciri-ciri atau karakteristik virus. Yang pertama, virus bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya, dapat berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Yang kedua, memiliki satu asam nukleat, yaitu RNA dan DNA. Yang ketiga, berukuran sangat kecil, yaitu antara 20-300 nanometer. Yang keempat, dapat diisolasi dan dikristalisasi. Yang kelima, sangat kecil atau ultra mikroskopis. Yang keenam, merupakan parasit obligat dan umumnya merugikan bagi inangnya. Yang ketujuh, tidak memiliki sel. Lalu, ada struktur virus. Struktur virus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kepala, yang kedua leher, yang ketiga ekor. Nah, yang pertama yaitu kepala. Kepala bagian dalam mengandung asam nukleat dan kepala bagian luar diselubungi oleh kapsid. Pada bagian kepala ini terdapat 2 komponen, yaitu kapsid dan asam nukleat. Kapsid merupakan selubung luar yang mengandung banyak subunit protein atau apsomer. Yang kedua, asam nukleat berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Pada bagian kedua ada leher, merupakan penghubung antara kepala dan ekor, berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Pada bagian ketiga, yaitu ekor, berfungsi untuk menempel pada seng inang. Pada bagian ekor ini terdapat 4 komponen. Yang pertama, selubung ekor, yaitu pembungkus ekor yang terdiri dari cincin-cincin yang berjumlah 12 atau 24. Yang kedua, serabut ekor, berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Yang ketiga, ada lempeng dasar, berfungsi untuk multiprotein, tempat melekatnya serabut ekor virus. Yang terakhir, ada jarum penusuk, yaitu untuk menyuntikkan materi genetik berupa asam nukleat ke dalam sel inang. Kemudian ada replikasi.
pada tahapan ini, replikasi terbagi menjadi dua daur atau siklus. Yang pertama, daur litik, yang kedua, daur isogeni. Pertama kali, sel inang akan didatangi dan ditempeli oleh virus. Jadi, virus akan melekatkan dirinya ke membran sel inang yang disebut dengan tahapan absorpsi. Kemudian, virus akan mengeluarkan lipozim yang menghancurkan membran sel inang dan memasukkan materi genetiknya yang disebut dengan tahapan penetrasi. Kemudian, materi genetik tersebut akan mengambil alih proses metabolisme sel inang yang disebut dengan tahap eklifase. Lalu, virus akan memanfaatkan materi-materi yang dimiliki sel inang untuk melakukan sintesis atau pembentukan virus-virus baru. Hingga akhirnya, sel penuh dengan virus-virus baru dan lisis akan pecah. Kemudian, virus baru tersebut akan menyerang sel inang lainnya yang sehat. Pada daur lysogenik, setelah tahap absorpsi dan penetrasi akan terjadi penggabungan DNA sel inang dan virus, sehingga terbentuklah profag, yaitu gabungan DNA sel inang dan virus tersebut akan terus-menerus membelah hingga suatu saat pada saat yang tepat. Saat sel inang sedang melemah, virus akan mengambil alih metabolisme sel inang dan terjadilah eklifase sintesis sehingga akhirnya sel inang lisis atau pecah. Oke, itu saja sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.